Pak Heri itu teman-teman sudah ada 2 kali ini 3 kali pertemuan ya. Itu pertemuan pertama bahasnya tentang apa, Pak Ya. Rian? Pak Rian, biar peserta saja Pak Heri, Oh biar iya, iya. mereka yang jawab saja karena mereka kan yang terima materi. Rian, materi pertemuan pertama tuh tentang apa? Karena Kakak Rian yang moderator, jadi Ibu langsung tembak. Ibu langsung tembak saja. Itu bahas tentang Ya, Bu, apa, Kakak mohon Rian? Hmm. mohon diulang Ibu ini terputus-putus. Oh, Ibu kasih izin kasih off kamera ya. Soalnya Ibu punya, karena Ibu lagi di atas, jadi di pertemuan. Ya, Iya, Bu. jaringan putus-putus. Iya, Bu. Terputus-putus, Ibu. Aduh, putus-putus. Saya izin ke bawah karena sepertinya pengacau sudah istirahat. Halo, Dewi. Tadi sudah tidur? Oke. Ya. Eh, ini kan sudah 3 kali pertemuan, kah? Iya, Ibu. Sudah 3 kali. Iya, iya. Pertemuan pertama itu bahas tentang apa, Kakak? Yang pertama itu kiat sukses menyusun proposal penelitian, Ibu. Oke, terus yang kedua, Yang kedua itu mencari fenomena penelitian. oke. Yang ketiga ini tentang riset gap dan juga novelty. Ya, Novelty. Ya, Ibu. oke, baik. Karena ini sudah semester 7, sudah dapat metode penelitian ya? Iya, sudah, Ibu. Sudah dapat metode penelitian. Oke, berarti riset gap dan novelty ini bukan istilah baru ya, yang baru teman-teman dengar, tetapi sudah dibahas juga di ruang kuliah. Nah, tapi memang biasanya dalam menyusun proposal penelitian itu yang paling susah itu adalah bab 1. Ya, teman-teman bersyukur karena sudah difasilitasi oleh bagian penalaran dan keilmuan untuk mulai menyicil pelan-pelan itu yang kemarin itu dari pertemuan pertama, kemudian pertemuan kedua mencari fenomena penelitian. Nah, pertemuan ketiga ini mencari riset gap dan novelty ini ada kaitan. Ya, ada kaitan setelah menemukan fenomena penelitian, kita mencari riset gap dan juga novelty penelitian. Nah, sebenarnya kedua istilah ini riset gap dan novelty penelitian ini menurut teman-teman ini hal yang sama atau berbeda? Sebelum saya mulai pembahasan. Ini peserta yang lain, ini tidak dinilai benar salah ya. Tidak dinilai benar salah. Ini karena kebetulan Rian yang on kamera jadi. Menurut Rian, riset gap dan novelty penelitian ini hal yang sama atau berbeda? Rian punya suara tidak kedengaran. Berbeda, Ibu. Berbeda. Ya, eh, apa yang Rian sampaikan itu benar adanya. Riset gap dan novelty penelitian itu berbeda, tetapi mereka berbeda bukan tidak melengkapi, tetapi riset gap dan novelty penelitian ini mereka berbeda tetapi saling
melengkapi. Ya, Melengkapi. seperti kaki kiri dan kaki kanan. Kalau misalnya kaki kiri hanya ada kaki kiri, ya kita jalan pincang. Begitupun riset gap dan novelty penelitian. Kalau riset gap ada, tapi tidak ada novelty, itu juga sama seperti kita punya kaki kiri, tapi tidak punya kaki kanan. Atau kalau misalnya eh, kita ada novelty, tapi tidak berdasar dari mana novelty penelitian itu. Nah, mari saya izin share screen. Saya akan bahas dulu tentang apa itu eh, riset gap ya. Eh, apa itu riset gap? Oke, sudah kelihatan. Sudah kelihatan kah? Sudah kelihatan. Sudah, Ibu. Sudah ya. Iya, sudah, Ibu. Baik. Iya, sudah, Ibu. Nah, riset gap ini kapan harus kita temukan? Dan novelty ini juga kapan kapan harus kita temukan? Nah, riset gap sendiri ini perlu kita temukan, dan novelty penelitian kita temukan sebelum kita melakukan penelitian. Kalau kita menemukan riset gap dan novelty setelah penelitian dilakukan, maka otomatis akan berbeda hasil penelitian kita dengan riset gap ataupun novelty penelitian. Nah, tadi Rian sudah sampaikan bahwa riset gap dan novelty penelitian itu berbeda. Nah, mari kita lihat riset gap itu apa. Mungkin di eh, ruang kelas, di ruang perkuliahan teman-teman sudah ini ya, sudah dapat dari dosen-dosen, tapi Ibu Anita kasih ingat kembali apa itu riset gap. Oke. Rian sudah menemukan fenomena penelitian. Iya, sudah, Ibu. Sudah. Oke, nanti sebentar Ibu bimbing ya. Nah, baik. Iya, Ibu. Nah, ini kita lihat ya. Kita lihat di sini riset gap ini kalau dalam bidang dunia akademik itu bicara tentang kesenjangan pengetahuan yang belum diteliti secara mendalam oleh penelitian sebelumnya. Ini maksudnya apa? Bahwa ada penelitian yang belum diteliti atau belum terjawab dalam penelitian-penelitian terdahulu atau dalam pelaksanaan dalam bidang administrasi publik. Nah, riset gap sendiri ini, teman-teman, ini dia punya fungsi utama itu menjadi alasan logis kenapa penelitian itu dilakukan. Kemudian riset gap juga ini akan membantu kita untuk menunjukkan kontribusi ilmiah penelitian. Saya mau minta dulu fenomena penelitiannya dari Rian. Fenomenanya Iya, apa? Ibu. Masalah penelitiannya apa? Rian bisa sampaikan ke Ibu? Bisa, Ibu. Jadi fenomena yang saya ambil ini ada masalahnya itu tentang sebuah sistem pengaduan pelaporan, Ibu. Jadi SPAN. di Kominfo, ya, Ibu. Di, komun, di Kementerian Info apa? Kementerian apa? Sistem pengaduan Di pelaporan. Ya, Ibu. Jadi Mm-mm. nama sistemnya itu SP4N Lapor, Ibu. Jadi Iya, Depo, SPAN itu ya. ya, Ibu. Betul, SP4N Ibu. lapor. Ya, Ibu. Jadi pemanfaatannya di khususnya di kita TTO ini belum maksimal, Ibu. Jadi yang saya ambil itu mau evaluasi ulang soal sistem itu, Ibu. Soal pelaksanaan penggunaan itu SP4N lapor SPAN. itu. Ya, Mm. Ibu. Oke, baik. Nanti sebentar Ibu bantu. Oke. Nah, eh, research gap itu, nah, baik saya lanjut. Nah, bagaimana? Saya lanjut dulu ya. Nah, ini Ya, Ibu. saya lanjutkan. Nah, tadi kita sudah apa ya belajar tentang
sudah membahas tentang apa itu riset gap. Berarti kesenjangan pengetahuan atau fenomena yang belum diteliti secara mendalam pada penelitian sebelumnya. Nah, Sebelum. fenomena penelitian dari Kak Karian itu kira-kira sudah pernah diteliti atau belum? Sudah, Bu, sudah pernah diteliti, Bu. Sudah pernah diteliti. Oke, jadi Iya. eh, teman-teman akan bisa menggali ini riset gap. Nah, saya lanjut. Nah, teman-teman nanti bisa bisa juga ada jenis-jenis riset gap. Jadi nanti pada skripsi teman-teman, teman-teman nanti mau fokusnya pada jenis riset gap yang mana. Bisa ambil semua, bisa ambil satu ataupun dua. Nah, saya lanjut ya. Nah, ini ada jenis-jenis riset gap. Ini yang pertama, riset gap berbasis teoritis, di mana teori yang sudah ada, teori yang ada dalam administrasi publik ini belum dapat menjelaskan fenomena. Fenomena yang tadi Kak Karian sampaikan, misalnya eh, di administrasi publik itu ada teori Edward III. Oh, ternyata ini contoh saja, belum belum bisa menjelaskan fenomena terkait SP4 lapor, SPAN itu. SP4N lapor. Oh, teori yang ada di administrasi publik belum bisa menjelaskan eh, fenomena yang ada. Kemudian eh, riset gap empiris. Ini di mana hasil penelitian terdahulu. Ini tadi kan Kak Karian sampaikan bahwa fenomena penelitian yang Kak Karian angkat itu sudah pernah diteliti. Jadi hasil penelitian terdahulu itu, oh misalnya tidak konsisten. Ada yang misalnya, oh ini apa sistem pengaduan ini dia efektif, tetapi ada penelitian, misalnya penelitian A dia menemukan sistem ini dia efektif, tetapi ada penelitian lainnya yang menemukan bahwa sistem pengaduan itu dia tidak efektif. Jadi ini bisa masuk dalam riset gap eh, yang jenisnya empiris. Kemudian kita lihat lagi jenis riset gap yang metodologis. Misalnya, metode penelitian sebelumnya menggunakan kualitatif, eh, di penelitiannya Kak Karian nanti coba untuk menggunakan metode penelitian kuantitatif. Tuan. Ini bisa ditangkap ya. Nah, kemudian Iya, Bu. ada jenis riset gap yang sifatnya kontekstual. Misalnya, eh, pernah diteliti di Kabupaten TTS, tetapi belum pernah diteliti di Kabupaten TTU. TTO. Nah, ini eh, sifat yang keempat. Kemudian riset gap yang sifatnya tuh praktis. Ada masalah di lapangan, tetapi belum dapat dijawab menggunakan teori ada Edward III, kemudian ada teori kalau di teori organisasi itu ada self determination teori, ada sudah pada dapat teori organisasi kah? Iya, sorry, Bu. Iya, itu ada macam-macam teori. Nah, ini ada beberapa jenis riset gap yang nanti teman-teman bisa pilih. Oh, saya punya penelitian ini nanti saya mau fokus pada misalnya empiris, hasil penelitian terdahulu itu tidak konsisten. Penelitian A dia menemukan sistem pengaduan ini efektif, tetapi penelitian B ini sistem pengaduannya tidak efektif. Kemudian penelitian sebelumnya itu dia pakai kualitatif, sekarang saya mau coba untuk menggunakan penelitian kuantitatif. Atau bisa saja eh, menggunakan penelitian kualitatif, tetapi dengan pendekatan yang berbeda. Misalnya, ada metode penelitian kualitatif itu kan ada macam-macam ya. Ada ada eksperimen, kemudian ada critical insiden, ada studi kasus. Ya, jadi mungkin nanti Kak Rian punya bisa ambil
bisa ambil dari jenis riset gap yang empiris dengan metodologis. Metodologisnya, oh mungkin penelitian terdahulu itu dia pakai kualitatif secara umum, tetapi Kakarian mungkin bisa pakai studi kasus dengan fokus pada, misalnya fokusnya pada dinas mana. Ya, itu bisa 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 menjadi eh, rekomendasi. Saya lanjut lagi. Nah, bagaimana teman-teman menemukan riset gap? Nah, ini memang langkah ini yang agak sulit ya. Ini langkah pertama. Karena teman-teman harus membaca beberapa artikel. Beberapa artikel. Nanti saya mohon dikasih ingat kalau saya punya suara eh, tidak terdengar ya, Ria. Ya, Ibu, ya. Ya, jadi yang pertama ini kita melakukan kajian pustaka yang mendalam. Nah, sekarang itu kan eh, nanti teman-teman itu pasti lebih banyak difokuskan untuk kajian pustakanya itu pada jurnal. Biasanya ditentukan 5 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir. Nah, setelah teman-teman kumpulkan jurnal, maka teman-teman eh, harus membandingkan hasil-hasil penelitian terdahulu. Nah, setelah menemukan eh, artikel-artikel yang sesuai dengan topik teman-teman, maka bandingkan hasil penelitian terdahulu. Kira-kira hasilnya sama atau hasilnya berbeda. Nah, kemudian teman-teman bisa setelah melakukan perbandingan itu pasti sudah akan bisa menemukan hal yang belum dibahas atau hal yang masih 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 lemah sehingga masih perlu penelitian lebih dalam. Nah, ini yang keempat ini eh, setelah kita temukan itu kita tidak tidak selesai ditemukan, tetapi kita harus menulis apa yang kita temukan. Nah, biasanya eh, ketika kita sudah membaca artikel dan menemukan hal-hal yang belum dibahas, kita klasifikasikan dalam bentuk tabel. Kita klasifikasikan dalam bentuk tabel untuk pada akhirnya kita menemukan riset gap. Nanti setelah ini kita praktik sama-sama ya, bagaimana menemukan riset gap dari hasil penelitian terdahulu. Rian ada pakai laptop ini atau pakai HP? Oke, oke. Pakai HP. Ada laptop atau tidak? Ada? Ada di rumah. Oh ya, tidak apa-apa. Nanti kan masih ada rekamannya. Nanti minta di untuk nanti bisa teman-teman praktek sendiri. Baik, saya lanjut. Nah, tadi kita bicara tentang riset gap. Nah, sekarang kita bicara lagi tentang novelty. Nah, dari riset gap tadi itu kan kita menemukan hal-hal yang belum dibahas. Ya kan? Hal-hal yang belum dibahas atau hal-hal yang belum diteliti. Nah, di novelty penelitian ini, nah teman-teman eh, menawarkan menawarkan kebaruan atau hal baru yang eh, berbeda. Penelitian teman-teman itu berbeda dari penelitian sebelumnya yang tadi sudah kita temukan di research gap ya. Nah, nah ini misalnya tadi Ibu contohkan ya, yang ini tadi. Oh, pada penelitian sebelumnya eh, misalnya menggunakan metode penelitian kualitatif. Nah, di penelitiannya Kakarian itu kita bisa menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kasus atau critical incident. Nah, itu eh, contoh novelty atau kebaruan yang eh, kita tawarkan untuk mengisi celah-celah penelitian atau research gap. Jadi kalau orang tanya research gap itu berarti kita bicara tentang celah penelitian atau kesenjangan penelitian yang belum dilakukan. Nah, ini novelty penelitian yang namanya novelty. Kita menjelaskan apa yang baru dan berbeda dari penelitian yang akan kita lakukan. Nah, ini eh, contoh yang tadi sudah Ibu Anita sampaikan, misalnya kita
mau ajukan model atau konsep baru, atau kita menggunakan metode baru, atau kita menghasilkan temuan empiris yang baru, ataupun kita lakukan konteks penelitian yang baru, atau di lokasi yang baru. Nah, ini Ibu Anita eh, kasih contoh ya, kasih contoh eh, research gap yang sifatnya terkait dengan kesenjangan penelitian sekaligus dengan novelty-nya. Nah, ini research gap-nya itu misalnya teori yang ada dalam ilmu administrasi negara ya, itu misalnya belum mampu menjelaskan fenomena penelitian atau masalah penelitian. Misalnya karena Ibu Anita MSDM, misalnya teori kepemimpinan transformasional ya. Teori kepemimpinan transformasional ini dia belum mampu menjelaskan karakter kepemimpinan kepala desa yang sifatnya itu gotong royong atau partisipatif. Nah, novelty-nya ini kita bisa melakukan eh, apa pengembangan model kepemimpinan partisipasi desa yang menggabungkan dua teori. Misalnya teori transformasional dan juga teori paradoks yang berkaitan dengan kepemimpinan. Nanti lanjut lagi, ini mohon izin ya, Ibu Anita bikin slide-nya terburu-buru. Ini kemudian ada kesenjangan empiris. Nah, kesenjangan empiris ini tadi Ibu Anita sudah jelaskan ya. Misalnya hasil penelitian sebelumnya itu dia tidak konsisten atau saling berlawanan. Penelitian A dia menjelaskan berhasil, tetapi pada penelitian B dia menjelaskan bahwa hasilnya tidak berhasil. Ini contoh, Ibu Anita ambil contoh di sini, misalnya berkaitan dengan penelitian eh, e-government, ini menunjukkan hasil berbeda dalam meningkatkan transparansi publik. Misalnya penelitian A, dia hasilnya mengatakan bahwa eh, dengan e-government ini dia meningkatkan transparansi publik, tetapi pada penelitian B ini dia tidak meningkatkan transparansi publik. Nah, novelty penelitiannya atau kebaharuan penelitian yang kita tawarkan misalnya misalnya pakai penelitian kuantitatif ya. Ini kita bisa menambahkan variabel tambahan di mana kita menambahkan karena bicara tentang e-government ini berarti kita bicara sistem ya. Kita bicara bagaimana penggunaan sistem dalam pelaksanaan pemerintahan. Misalnya kita menambahkan eh, variabel kapasitas sumber daya manusia, pegawai negeri sipil kah atau ASN untuk menjelaskan hasil dari implementasi e-government di daerah atau di kabupaten. Kalau misalnya kurang jelas, teman-teman bisa langsung open mic dan bisa bertanya ya. Jadi tidak mesti harus menunggu sampai selesai. Atau kalau Ibu terlalu cepat, nanti tolong disampaikan ya, Ibu tolong pelan. Saya lanjutkan lagi, ada kesenjangan metodologis. Nah, ini kesenjangan metodologis ini yang sudah Ibu Anita sampaikan bahwa metode sebelumnya itu, metode penelitian pada sebelumnya itu misalnya dia terbatas atau kurang sesuai. Ini misalnya ada penelitian tentang eh, ke, kepuasan pelayanan publik ini, misalnya hanya menggunakan survei kuantitatif dengan membagikan kuesioner. Nah, ini research gap-nya ya. Research gap-nya penelitian tentang kepuasan pelayanan publik hanya menggunakan survei kuantitatif. Nah, kebaruan yang kita tawarkan atau novelty yang bisa kita tawarkan itu, misalnya kita menggunakan metode penelitian mix metode. Ini kita menggunakan dua pendekatan penelitian. Ini penelitian kualitatif dan juga penelitian kuantitatif. Ini karena memadukan dua jenis penelitian, maka dua
analisis data yang digunakan juga dua, menggunakan analisis statistik dan juga wawancara mendalam kepada masyarakat. Nah, ini research gap atau kesenjangan jenis berikutnya itu kesenjangan kontekstual. Misalnya ini berkaitan dengan pada wilayah atau konteks tertentu ya, misalnya penelitian belum dilakukan pada wilayah atau konteks tertentu. Ini misalnya kajian reformasi birokrasi itu lebih banyak dilakukan di kementerian. Sedangkan untuk di pemerintah desa itu masih sedikit. Nah, teman-teman bisa ambil ini sebagai misalnya kesenjangan kontekstual. Nah, novelty yang ditawarkan itu kita meneliti reformasi birokrasi dalam konteks pemerintah desa untuk memperluas pemahaman kita terkait eh, pelaksanaan administrasi publik di tingkat pemerintah desa. Nah, ini jenis research gap yang kelima, ini kesenjangan praktis. Nah, ini tadi juga sudah saya sampaikan, misalnya masalah di lapangan ini belum terpecahkan oleh teori atau kebijakan yang berlaku. Misalnya, research gap-nya itu layanan digital eh, diberlakukan di desa, tetapi layanan digital tersebut juga itu sulit diakses eh, oleh masyarakat pedesaan, walaupun kebijakannya itu sudah ada, kebijakan untuk adanya layanan digital. Nah, novelty penelitian yang bisa kita tawarkan ini misalnya merancang model eh, penelitian hybrid ya, campuran ini antara digital dan juga offline untuk daerah dengan keterbatasan infrastruktur. Nah, kemudian eh, untuk kesenjangan konseptual, nah ini contohnya ini kita bicara tentang ada istilah atau konsep-konsep tertentu yang misalnya belum memiliki definisi yang jelas untuk konsep tertentu. Contohnya konsep good governance di tingkat desa itu belum punya indikator yang baku. Ini kita juga bisa ambil eh, riset gap yang berkaitan dengan kesenjangan konseptual. Nah, novelty yang bisa kita tawarkan ini eh, kita merumuskan konsep operasional good governance di tingkat desa dengan indikator-indikator berbasis nilai-nilai lokal. Nah, ini Kanjen dan Novelty, kalau untuk riset gap, physical gap, kita bicara tentang pengembangan teori, kalau kita bicara riset sifatal, ini berarti kita bicara tentang variabel baru atau replikasi studi. Replikasi dari studi sebelumnya, kemudian methodological gap atau kesenjangan metode penelitian bisa debat kombinasi metode konteks konteks aku penelitian studi eh, konteks atau lokasi yang kemudian untuk yang sifatnya praktikal ini kita memberikan solusi untuk masalah di lapangan, solusi terkait fenomena penelitian kita. Kemudian untuk konseptual gap atau kesenjangan konseptual, kita bisa mengajukan definisi atau konsep baru untuk konteks. Kita sudah mau akhirnya, akhir dari apa, teori yang Ibu ini bisa melihat bahwa eh, ini hubungan antara research gap dan novelty. Seperti di awal tadi Ibu Anit sampaikan, tadi Rian juga sampaikan bahwa research gap itu dia eh, apa ya, dua hal yang berbeda tetapi eh, saling saling berkaitan. berhubungan. Ya, saling berhubungan. Nah, riset gap ini kita bicara tentang apa yang belum diteliti pada penelitian sebelumnya,
Dan kemudian kita ajukan novelty. Oh, pada penelitian sebelumnya itu, misalnya mereka hanya fokus pada, kalau tadi punyanya ini ya, punyanya Rian itu kan pada sistem eh, SP4N lapor. Oh, misalnya penelitian sebelumnya tuh mereka hanya fokus pada pengguna atau fokusnya pada penyimpanan, tetapi misalnya belum belum meneliti tentang apa. Ini novelty kaitan dengan apa yang kita tawarkan dari penelitian kita, mengisi apa yang belum diteliti pada penelitian sebelumnya. Nah, ini hubungan logisnya. Jadi research gap ini harus kita temukan terlebih dahulu sebelum penelitian dilakukan. Nah, setelah kita sudah menemukan research gap terlebih dahulu, baru kita bisa temukan novelty. Novelty dari penelitian kita untuk mengisi kesenjangan penelitian terdahulu. Nah, ini di akhir ini tanpa research gap ini maka penelitian kita tidak akan relevan. Makanya banyak kalian punya kakak-kakak yang sudah skripsi itu mereka punya penelitian itu tidak relevan karena mereka tidak tahu fokus dengan riset gap ini membantu kita menentukan fokus penelitian kita itu mau kemana. Nah, kemudian tanpa novelty, maka penelitian yang kita berikan ini hanya menambah penelitian sebelumnya saja. Ya, jadi tidak ada kontribusi baru. Ini teman-teman, ini saya untuk teman-teman ini, teman-teman bisa kalau S1 dikasih standar 10 sampai artikel ya, mohon maaf bukan jurnal, 10 sampai artikel. Kalau mau bagus itu sebaiknya ambil yang sudah tersinta. Sebaiknya ambil yang sudah terakreditasi supaya nanti kalian punya hasil skripsi itu nanti bisa publikasi juga di jurnal-jurnal yang bereputasi. Nah, ini nanti teman-teman bisa baca 10 sampai 15 artikel terkait dengan topik. Ini basis datanya teman-teman bisa cek di Sinta ataupun di Google Scholar. Nanti lebih gampangnya tuh nanti cek di Google Scholar. Kemudian teman-teman nanti bisa mencatat dia punya perbedaan hasil penelitian, konteks penelitian untuk nanti teman-teman menentukan research gap atau penelitian. Nah, nanti ini setelah baca artikelnya itu, catat perbedaan, nanti sudah bisa mulai klasifikasi apa yang belum diteliti. Nah, setelah itu baru teman-teman bisa menulis research gap itu dalam proposal penelitian dan bisa menemukan menawarkan novelty dari teman-teman punya penelitian. Nah, untuk sesi ini sebelum ya ini saya lanjut, ini bagian akhir. Ini riset gap ini memberikan apa ya, memberikan kita alasan yang kuat untuk melakukan penelitian. Nah, ini yang biasanya pertanyaan yang sering muncul saat ujian proposal. Kenapa mau teliti tentang ini? Kemudian apa yang hal baru apa atau kontribusi baru apa yang ingin ditawarkan atau ingin mahasiswa berikan. Nah, ingat bahwa ini tadi sudah saya sampaikan di awal, bahwa eh, kesulitan menulis proposal itu biasanya pada bab 1. Karena dalam bab 1 itu termuat fenomena penelitian, riset gap penelitian, dan juga novelty penelitian. Nah, di mana karena hari ini kita membahas tentang riset gap dan juga novelty penelitian. Nah, riset gap dan novelty penelitian ini sebenarnya itu dia roh ya, roh penelitian ilmiah, jiwanya. Jadi kalau misalnya kita tidak menampilkan itu ya, penelitian kita ya seperti apa ya, berita-berita yang ditulis di koran atau hanya berita-berita yang memuat informasi. Nah, ini pada bagian akhir saya sampaikan lagi bahwa tanpa kesenjangan maka penelitian kita itu tidak relevan dan tanpa novelty
penelitian kita ini tidak memberi makna. Terima kasih Pak moderator, silakan buka ini ada beberapa referensi yang saya gunakan. Teman-teman mungkin bisa bisa cari di Google referensinya. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Silakan buka sharing session ya apa? Tanya jawabnya. Ya, baik, terima kasih Ibu Anita atas pemaparan materi yang sangat bermanfaat. Selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, diharapkan menyalakan kamera saat bertanya dan sebutkan nama serta semester. Terima kasih. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, waktu dan kesempatan saya berikan. Sambil menunggu teman-teman bertanya, saya izin kasih tunjuk beberapa cara untuk teman-teman bisa kumpul data ya. Ya. Ya, Nanti sambil sambil berjalan supaya waktu kita tidak terbuang percuma, sambil teman-teman mungkin masih ya. pikir mau tanya tentang apa, ini saya sambil share screen, ini nanti mungkin bisa. Oke, Bu, sudah ada pertanyaan, Bu. Oke. Pertanyaan Nah, dari Helena Helena, Seku, ya Helena silakan. Siku. Ya, pertanyaannya bagaimana menentukan riset gap jika fenomena penelitian kita baru dan belum pernah diteliti sebelumnya? Nah, sekarang saya mau tanya balik. Dari mana teman-teman tahu bahwa penelitian apa fenomena penelitian teman-teman ini belum pernah diteliti? Sudah baca berapa artikel? Sudah pernah baca Eh, Helena? Bisa respon saya? Helena, Helena bisa aktifkan kameranya. Soalnya masih dalam perjalanan. Tidak perlu aktifkan kamera juga tidak apa-apa. Ya, Ya. Ini dari mana Helena tahu bahwa Helena punya apa fenomena penelitian ini belum pernah diteliti? Sudah pernah baca artikel kah? Sudah pernah coba cari-cari artikel? Fenomena penelitiannya tentang apa, sayang? Bisa jawab lewat kolom chat juga tidak apa-apa. Fenomena penelitiannya tentang apa? Ini fenomena penelitiannya baru, Ibu. Iya. Bisa bisa tuliskan di kolom chat fenomena penelitiannya tentang apa? sebentar ketika. Oh, berarti kakak. Nah, ini kalau sengketa tanah ini kan ini dia bukan kira-kira sengketa tanah ini dia baru pernah terjadi atau sudah baru pernah terjadi di saat teman-teman ini atau pernah terjadi sebelum-sebelumnya.
Saya rasa masalah sengketa tanah ini sejak kita punya orang tua juga sudah ada sengketa tanah, masalah sengketa tanah ya. Ya, Betul betul. atau tidak? Betul, Ibu. Ya kan? Nah, nanti Kakak Helena ini ya bisa cari, ingat ya, kalau kita mau cari research gap itu tidak mesti semuanya dari ilmu administrasi negara. Misalnya kita bisa ambil artikel tentang hukum, ah, masalah agraria di BTN. Ini masalah sengketa tanah di tempat lain ini juga banyak, ya kan? Di tempat lain juga ada. Jadi ini bukan bukan fenomena yang baru. Nah, nanti eh, punyanya Helena ini, Helena bisa ambil research gap yang tadi sifatnya tuh kontekstual. Sifatnya tuh kontekstual misalnya, oh saya mau ambil masalah agraria yang di PTN. Kalau mungkin masalah sengketa tanah di daerah yang lain, tetapi untuk Helena Faustina Seku ini bisa kesenjangan penelitiannya itu dia fokus pada yang kontekstual, pada lokasi atau wilayah tertentu. Nah, ini mari untuk jawab pertanyaannya Helena, mari kita coba cari beberapa artikel yang, jadi ini nanti teman-teman ingat ya, ini langkah yang Bu Anita ajarkan. Ini langkah pertama untuk menemukan research gap. Jadi tolong catat ini website supaya nanti bisa temukan artikel. Ini nanti Pak Heri juga sudah makan garam dengan ini. Jadi nanti bisa Siap, konsultasi siap. lagi dengan Pak Heri. Ini teman-teman ini yang paling paling mudah. Nah, nanti lihat dia punya langkah-langkah ya supaya teman-teman jangan sampai terputus. Sudah kelihatan? Nah, ini teman-teman tolong Iya, Bu. catat ya. Teman-teman nanti coba cari di Google Scholar atau Google Cendekia. Nah, kita pakai ini saja ya, Google Scholar. Google Scholar Journal. Nanti masuk di pencarian, masuk ke Google Scholar. Tadi punyanya Helena tentang sengketa tanah. Iya, Iya, betul. iya. Coba kita cari kata kunci ya, kata kunci sengketa tanah. Nah, eh ini sudah muncul. Kalau kita tulis di sini kan sudah muncul. Punyanya Helena ini mau fokusnya ke mana? Sengketa tanah apa dulu? Tanah adat atau apa? Bisa kok. Oh, ini sabar, ini sudah muncul. Sudah ini. Nah, ini punyanya Helena. Sengketa tanahnya tanah apa? Tanah sertifikat ganda, tanah hukum, tanah negara. Coba kita pakai ini ya. Sengketa. Coba Helena bisa respon saya supaya kita bisa ini. Sengketa tanah di BTN. BTN itu kan dia masih tanah negara, Kak? Bukan tanah pribadi kan? Halo? Helena, tolong Oh respon ini ini. sudah ada ini kah? Oh, sudah di chat, ya, Bu. Iya, Nona. Masalah masalah sengketa tanah. Oke, coba.
Agraria. Oke, ini Helena sedang ikuti kah? Kalau sedang ikuti, nah, ini hukum agraria. Coba ini kita lihat. Oke, nah ini punyanya Helena. Helena kan nanti mau fokusnya pada aktor ini ya. Sabar, saya cek dulu. Ini mau lebih fokus ke negosiasi aktornya. Helena, nanti Helena bisa ambil. Nah ini, tadi kan kita sudah cari kasih kasih masuk kata kunci ya, sengketa tanah agraria. Nah biasanya para dosen itu akan minta eh, referensi artikel itu misalnya 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir. Nah teman-teman bisa klik yang bagian sini, ini bisa lihat ya, rentang khusus. Jadi teman-teman kalau misalnya minta 10 tahun terakhir atau sebaiknya tuh 5 tahun terakhir karena artikelnya nanti banyak sekali. Helena bisa masukkan dari 2020 sampai 2025. Nanti klik telusuri. Nah, bagaimana cara menentukan eh, research gap? Nah, ini kalau kita cek di sini semuanya ini jurnal ilmu hukum. Ini tahun 2022. Kita ambil semua yang dari jurnal ya, artikel yang dari jurnal ya. Nanti kalau mau dari buku bisa ini, bisa juga. Tapi saya rekomendasikan, biasanya dosen-dosen tuh lebih minta tuh dari jurnal, artikel yang dari jurnal. Ini ada ini, kita buka satu-satu. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini. Nanti bisa download artikelnya. Ini kan tadi diminta untuk baca kan? Kita download 10 artikel, misalnya ya. Download 10 artikel yang bagian PDF ini. Nanti ini muncul artikel Hukum Agraria dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia. Nah, nanti punyanya si Helena, karena ini dia bahasnya di Indonesia, ya, nanti eh, Helena bisa persempit, bahas di Kabupaten Timur Tengah Utara, sengketa tanah. Tapi Helena tidak bisa bahas tentang hukum agraria dalam penyelesaian sengketa tanah, ini orang hukum ini yang bahas. Nah, karena di administrasi publik, eh, penelitian tentang sengketa tanah ini masih sedikit, tidak masalah jika kita pakai hasil penelitian terdahulu itu dari bidang hukum, itu tidak masalah. Nanti kita masukkan di research gap itu, dari artikel-artikel sebelumnya itu lebih banyak membahas tentang eh, berfokus pada bidang hukum, pada hukumnya. Sedangkan dalam penelitian saya ingin meneliti tentang, itu sudah langsung ke novelty penelitiannya itu, pada aktor yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tanah. Misalnya mulai dari RT, kemudian dari RW, ke lurah, kemudian dinas pertanahan. Nah, ya kan? Nah, ini sudah satu artikel. Sekarang coba kita lihat lagi. Oh, ini ada jurnal ini juga. Boleh kita ambil ini. Ini ada lagi muncul. Ini juga ada jurnal kewarganegaraan. Kebijakan pencegahan dan pemberantasan mafia tanah reforma agraria di
Indonesia. Bisa ini dimasukkan. Nah, ini kita klik bagian PDF-nya. Ini teman-teman sudah bisa dapat referensi artikel. Jadi jangan copy paste orang punya penelitian dari internet. Nah, ini dia Sinta 5. Nah, Sinta 5. Ini kita bahas punyanya si Helena dulu. Nah, ini Helena, ini ada. Ya, Nah, ini kamu lihat ini peran Badan Pertanahan dalam mereduksi konflik dan perkara sengketa tanah melalui mediasi. Jadi nanti ketika kalian proposal penelitian saat seminar proposal, jangan bilang ini fenomena penelitian baru. Karena ini fenomena penelitian ini juga sudah diteliti. Nah, ini peran Badan Pertanahan. Ini sudah kira-kira sudah ada aktor ini sudah ada kaitan dengan kamu punya penelitian tidak? Sudah toh? Nah, ini So, coba dilihat. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini. Peran Badan Pertanahan dalam mereduksi konflik dan perkara sengketa tanah melalui mediasi. Ya, kita lanjut lagi. Kewenangan dan peran peraturan daerah dalam menyelesaikan sengketa agraria. Hmm. Ini sudah berapa nih? Sudah 4 kan? ya, Mm-mm. Kita sampai 5 ya. Setelah itu Ibu tuntun untuk ini dia ada berapa banyak slide ini. Oke, kita lihat di halaman yang kedua lagi tambah 1. Ini. Ini. Kemudian upaya penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi sebagai jalur alternatif. Hmm. Ini ada beberapa. Kita tunggu ya. Oh, ini dia langsung terdownload ini. Oke. Setelah teman-teman temukan artikel-artikel ini, kemudian diunduh, ya. Setelah diunduh, tugas teman-teman yang berikut, ingat ya, langkah pertama itu kita harus ada bank data terkait artikel yang cocok dengan kita punya, yang sesuai dengan kita punya topik penelitian. Itu yang langkah pertama. Langkah kedua, sabar ya, saya stop share screen dulu. Semoga teman-teman bisa ini ya. Langkah kedua, ini makanya teman-teman harus punya laptop. Oke, sabar ya saya. Oh, sudah 30 orang yang hadir ini. Oke, nah langkah berikut, teman-teman baca artikel yang sudah tadi teman-teman download itu satu persatu. Nah, ketika baca artikel, teman-teman harus langsung bikin pemetaan. Bikin pemetaannya tuh seperti apa? Nanti teman-teman buat tabel. Tabelnya ini untuk nanti kita sudah bisa menentukan kita punya research gap dan juga nanti novelty. Tabelnya tuh sembarang, mau berapa banyak sesuai kebutuhan teman-teman. Nah, kita lihat dulu artikel pertama ya. Ini sudah kelihatan atau belum ya? Saya belum share screen kah? sudah Ibu. Sudah share screen. Di Word oh iya sudah. Nah, setelah teman-teman tadi kumpul bank data, ingat ya nanti kalau
mengumpulkan download itu artikel, nanti bikin satu folder khusus kalian punya topik penelitian. Misalnya Helena punya, bikin folder artikel topik sengketa tanah. Nah, setelah itu dibaca artikelnya, teman-teman silakan bikin setelah artikel-artikel terkumpul, bikin pemetaan dalam bentuk tabel. Ini kita putuskan dulu kita mau pakai apa. Yang pertama, nomor, kemudian kita pakai nama penulis, ya, nama penulis dan tahun. Kita masukkan lagi tadi metode penelitian, mohon maaf ya, ini di sini pengamen setiap hari ada jadi. Oke. Kita tadi metode penelitian, kemudian apa lagi? Tadi kesenjangan apa, research gap itu ada apa-apa saja. Halo. Jadi Ibu punya layar ada kelihatan artikel-artikel yang tadi sudah di-download kah? Artikel-artikel yang tadi kita cari terkait, soalnya Ibu ada tampilkan ini. Kelihatan tidak ya? Ya, tidak. Lihat yang Word. Tidak, tidak. Kelihatan atau hanya Word saja kah? Word saja Ibu. Oke, tidak apa-apa. Nah, sebentar ya. Hmm. Oke, sabar. Ini teman-teman. Oke, nanti di atas mohon di atas tabel ini kita kasih judul ini ya, judul tabelnya itu misalnya topik sengketa tanah ya. Kita kasih topiknya sengketa tanah, kita kasih nomor, nama peneliti atau nama penulis. Kemudian ini setelah itu kita taruh judul penelitian. Kemudian ini untuk nanti kita menentukan research gap ya. Ini penting sekali teman-teman. Jadi teman-teman harus buat seperti ini. Kemudian tujuan atau fokus penelitiannya. Setelah itu kita taruh metode. Hasil utamanya seperti apa. Sabar, kita tambah lagi ya. Tambah. Tambah satu lagi. Insert. Oke. Hasil penelitian. Keterbatasan penelitian. Kemudian rencana penelitian. Nah, nanti dua kolom terakhir ini sudah menjawab research gap dan juga novelty penelitian. Sekarang coba kita lihat artikel yang pertama ya. Kelihatan tidak ya? Sabar, saya stop share. Helena ada laptop di situ kah?
Saya ada laptop Ibu, cuman saya sekarang lagi dalam perjalanan Ibu. Wah, sayang sekali. Perjalanan kemana, Non? Eh, Ziarah Ibu, ada ikut ziarah Ibu. Oh, ya, baik. Saya coba share lagi ya, yang bagian mana nih? Oh, ini. Nah, kita coba, sudah kelihatan yang artikelnya. Artikelnya Sudah. sudah kelihatan. Sudah? Sudah ya? Sudah Ibu. Ya, kelihatan. Ah, sabar. Mana ini? Oke. Nah, ini tadi untuk nama penulis ini biasanya ada di sini. Kita lagi kopi kasih masuk saja. Kopi kasih masuk pada hmm, memang Hmm, kita copy kita masukkan di jadi ini tinggal kita copy paste saja. Namanya kemudian ini tahun berapa ini? Tahun 2022 ya. Masukkan tahun 2022. Judul penelitiannya kita masukkan. Sorry. Nanti saya tampilkan di sini. Kita copy, kita paste di apa? Di Word tadi. Nah, sekarang kita coba baca di biasanya di abstrak itu muncul metode, tapi di sini tidak ada. Oh, ini tidak muncul di sini. Dia pakai metodenya apa? Ini langsung pada pembahasan. Coba kita lihat artikel berikut. Nah, ini kita coba pakai kebijakan di apa kebijakan pencegahan. Oke, ini. Nah, di sini muncul ya penelitiannya ini. Sabar kita copy dulu nama. Tuh, penelitian. Ini nanti artikelnya teman-teman harus baca. Kalau tidak baca ya nanti tidak bisa. Nah, ini di Helena coba dilihat di abstrak ini kira-kira metode penelitiannya ini apa? Helena, Helena masih ikut kah? Masih mengikuti kah? Sabar Ibu, sabar. Ada yang bisa baca abstrak kemudian bisa kasih tahu saya metode penelitian yang digunakan apa? Metode studi pustaka, Ibu. Metode itu, Studi kualitatif studi pustaka Ibu. oke, pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Kita copy, kita kasih masuk di metode. Nah, setelah itu, ini kira-kira hasil penelitiannya terlihat di abstrak tidak? Coba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik
sengketa tanah sangat sulit untuk diselesaikan, Ibu. Sehingga penyelesaian permasalahannya mafia tanah menjadi begitu penting untuk menghilangkan permasalahan dan sengketa dan sengketa tanah hingga ke sumbernya, Ibu. Oke, sampai di sini ya. Iya, Ibu. Oke, kita copy masuk ke hasil utama. Nah, kira-kira keterbatasan penelitiannya apa? Kesenjangan penelitiannya. Terlihat di sini atau tidak? Terlihat di abstrak atau tidak? Iya, Ibu. Keterbatasan penelitian dalam artikel ini kira-kira kita bisa lihat di abstrak atau tidak? Tidak muncul di sini kan? Tidak ada di abstrak kan? Iya, Ibu. Iya, tidak ada di abstrak. Oleh karena itu, kita harus baca sampai selesai. Ini masalah penelitian ini, kita lihat upaya pencegahan. Kita coba lihat di sini. Oke, ini Ibu agak cepat-cepat. Nah, ini coba kita lihat di kesimpulan. Nah, ini. Ini di sini ada muncul kan itu. Oleh karena itu diperlukan komitmen bersama untuk mencegah dan memberantas mafia tanah sampai ke akar-akarnya secara konsisten dan berkelanjutan. Ini memberdayakan lembaga lembaga Komisi Pemberantasan ini, lembaga ini instrumen alat canggih, pemberlakuan, apalagi nih, keterbatasan. Nah, ini tadi metode penelitiannya itu kualitatif, metode pendekatan kualitatif melalui metode studi pustaka. Pustaka, Ibu. Berarti ini dia hanya artikel ini hanya ditulis eh, dengan mengkaji tulisan-tulisan terkait atau artikel-artikel terkait dengan sengketa tanah. Penelitian keterbatasan penelitian ini berarti kita lihat dari metodenya. Nah, berarti di sini teman-teman bisa keterbatasan penelitiannya ini menggunakan metode studi pustaka. Sehingga hanya menggunakan metode studi pustaka. Ini rencana penelitiannya. Ini misalnya menggunakan metode studi kasus di PTN misalnya. Iya, Ibu. Nah, ini sabar ya, saya coba share screen. Saya kasih tunjuk ini. Nah, mohon maaf ini soalnya nggak bisa lagi. Tidak bisa. Nah, ini layarnya kelihatan artikel dan Word tidak ya? Iya, Ibu. Kelihatan Word saja, Ibu. Sudah kelihatan ini Word dan artikel. Sudah. Hanya Word saja, Ibu. Hanya Word saja ya, sabar. Iya, Ibu. Ini semoga bisa dua layar ya. Tunggu, Bu Anita minta tolong ya. Bukan. Kalau
Hmm. Oh, memang hanya satu saja, tidak bisa lain. Hmm. Ini Word, Word, Word. Nah ini, eh, Helena, Iya, Ibu. ya ini kamu sudah bisa lihat ini ya. Jadi untuk Oke, Ibu. membuat research gap ini kita langkahnya harus seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak baca, tidak kumpul artikel ya nanti agak kesusahan. Sampai di sini teman-teman bisa ikuti kah? Bisa, Ibu. Sangat sangat mengerti, Ibu. Hmm. Jadi masukkan dulu nama penulis. Nanti setelah itu baru nanti teman-teman bisa masukkan setelah fenomena penelitiannya diuraikan, kemudian mulai mulai masuk sudah penelitian terdahulu misalnya dilakukan oleh Damianus Krismantoro. Dia menggunakan penelitiannya itu tentang kebijakan pencegahan dan pemberantasan mafia tanah. Ini metode penelitian yang digunakan itu menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi pustaka. Temuannya ini. Kemudian penelitian ini punya keterbatasan hanya menggunakan metode studi pustaka, sehingga rencana penelitiannya itu, novelty-nya itu menggunakan metode studi kasus di BTN. Nah ini sudah kesenjangan riset gap-nya ini sudah bisa ini ya. Kalau ini kan tadi di Indonesia kan keterbatasan bukan bukan keterbatasan ya. Ini dia keterbatasan lainnya ini bisa misalnya konteks penelitiannya itu terlalu umum. Konteks penelitiannya meliputi umum, misalnya meliputi seluruh Indonesia. Ya. Kemudian ini menggunakan metode studi kasus yang berfokus di BTN. Nah, ini kesenjangan penelitiannya ada dua. Yang pertama secara metodologis, kesenjangan metodologis. Kemudian yang kedua itu kesenjangan kontekstual, kesenjangan wilayah. Ini bisa teman-teman yang lain bisa ditangkap. Bisa, Ibu. Bisa. Bisa, Bu. Bisa, Bu, bisa. Oke. Nah, ada lagi, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Semoga semangat ya. Ini sudah proposal. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau teman-teman yang mau bertanya, waktu dan kesempatan diberikan. Ini mahasiswa semester 7 ini luar biasa ya. Hanya satu saja yang bertanya, semoga bisa mengikuti dengan baik. Punya kamu apa? Moderator Spam Ibu. lapor, coba kita lihat Moderator ya. Ibu. Moderator. Ayo. Iya, Bu. Punya kamu tentang apa? Soal evaluasi penggunaan sistem itu, ya, Bu. Oke, mari kita coba pakai tools. Dulu Ibu punya mahasiswa bimbingan juga ada. Sabar, saya stop screen dulu. Iya, Bu. Kalian ini sebenarnya ikut ini nih. Kalian sudah cicil proposal bab 1 ini sebenarnya. Kalau ikuti dengan serius. Betul, betul Ibu. Iya, ini sebenarnya sudah cicil cicil proposal bab 1. Ada yang sudah bab 1 Ibu, nonsi kalau tidak salah. Yang peserta ini Oh, nih. sudah. Oh, Nonce Elizabeth. dia baik kita ini dulu sebentar saya ini punyanya dia tuh fokusnya apa fenomenanya tuh apa tadi SP
4N 4N lapor. lapor ya. Nah, Ya, Ibu. ini langsung muncul. Ini di Sumatera. Wih, kok punya ini terlalu ini kakak, Ya, Ibu. kakak Rian. Ini kamu punya sedianya ini. Efektivitas, analisis efektif. Kau punya mau tentang apa? Mau Kemarin efektivitas di juga? ini direkomendasikan ke Prodi mau evaluasi, Bu. Evaluasi. Iya, Bu. Nah, ini efektivitas ini. Dinas Komunikasi dan ini Iya, kamu punya tak mau Bu. tentang ini kan? Nah, coba kita lihat. Kamu mau evaluasi Nah, apanya, sayang? dia penggunaan, Ibu. Pemanfaatan. Penggunaan. Ini peningkatan kualitas. Ah, ini tambah lagi pengaduan online. Banjarbaru 2024 ini. Pelayanan publik di pengaduan terpusat Kota Metro. Coba kita ambil. Hmm. Ini jurnal IPDN ini bagus ini. Iya, Ini kakak mau penelitian di mana? Dinas iya, Komunikasi Ibu. dan Informatika. Ah, ini kan ada di sini Iya, toh. Ini kelihatan tidak ini? Yang ini kelihatan, Ibu. layar kelihatan. Iya, Ah, sekarang coba Rian. Coba kamu temukan. Sebentar ya. Coba kamu temukan dia punya nama peneliti. ini Muhammad Rizal, Ibu. Yulianto Muhammad Rizal. Iya. Muhammad Rizal Yulianto. Tahun berapa ini diterbitkan ini? Ini tahun 2022, Ibu. Tahun 2022, tanggal berapa? Tanggal 23 Juni. Oke, berarti su mantap nih, su bisa nih Pak Heri. Su ajukan pembimbing kok belum? Belum, Ibu. Eh, kalian utang jasa Belum. banyak di Pak Heri nih, di Pak Heri dan Pak Kaprodi. Iya. Jadi nanti minta pembimbingnya siapa? Eh, Ajukan i- pembimbingnya ke siapa? ini belum dibagi, Bu. Oh, belum dibagi. Tapi kalau kalian Iya. mengajukan dosen pembimbing kan bisa mengajukan dosen pembimbing kan? Bisa juga, Ibu. Kalau sudah difasilitasi begini ya, ya kalau Ibu Anita bilang sih harus tahu minta terima kasih ya. Jadi masukkan Pak Heri, Pak Hakim punya nama. Lamar Iya, Ibu. dosen-dosen yang kira-kira bisa kamu ini. Ya toh? Iya, Ibu. Tadi Rian sudah bisa temukan nama penulis, tahunnya. Berikut lagi judul penelitian. Efektivitas aplikasi SP4N Oke, lapor ya, dalam oke. pengelolaan dalam Hmm. Tujuan penelitian. Di sini ada tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya, coba baca pelan-pelan Rian. hampir seluruh sektor kehidupan mengalami digitalisasi. Salah satu Eh, 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 ha, contohnya ha.
Tujuan penelitiannya di mana? Tujuan penelitian ya, Bu, Nah, tujuan penelitian. untuk mengetahui bagaimana mewadahi masyarakat dalam melaporkan setiap kejadian atau peristiwa dalam pelayanan publik, Ibu. Ini Ya, Bu. Ini pembahasan pengelolaan pengaduan melalui SP4N lapor yang bertujuan untuk mengetahui hmm, bagaimana pelaksanaan pengelolaan pengaduan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten ada. Tangerang Iya, stop di situ. dan ya, Stop di situ. Nah, tadi span lapor itu, nah ini yang apa span lapor. Jadi kalian bisa pelajari dia punya struktur di sini ya. Nah, ini tujuan penelitian untuk mengetahui. Nah, saya tambahkan ini ke ini, saya tambah ke ini yang tadi ya, port yang tadi, biar supaya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. ya, Ini misalnya, oke, tujuan penelitiannya, judul, tujuan, ya. Nah, setelah itu Rian, ya, Bu. metode penelitian. Metode penelitian. Metode penelitian, Sorry, saya ada baca. baca dulu. Ini di sini metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara, observasi secara langsung, dan dokumentasi, Bu. Sebelumnya, coba sebelum metode pengumpulan data, itu kan metode pengumpulan Eh, data. Jenis penelitiannya apa? Ini kualitatif, Ibu. Metode Kualitatif. deskriptif dan pendekatan. Oke, kita lanjut ke sini jenis penelitian. Nah, masukkan di sini. Iya, Bu. Metode penelitian. Oke, sekarang hasil utama. Hasilnya apa dari abstrak ini? Hasil penelitian yang telah dilakukan Hmm. itu memberikan saran diantaranya lebih mengoptimalkan Itu pelatihan dan saran sayang, penanganan. itu saran. Saran. Biasanya hasil penelitian itu identik dengan kalimatnya seperti ini. Misalnya penulis menemukan, ini ada di sini. Ini sudah kelihatan belum? Kalau yang ini kan saran penelitian. Ya, Nah, ini hasil penelitiannya ini efektivitas penulis menemukan apakah bahwa, nah ini kita copy, kita masukkan di Word. Kita masukkan di Word. Nah, sudah. Nah, sekarang tugas kita bikin keterbatasannya apa. Nah, ini di sini, coba kamu lihat, teman-teman lihat di sini.
Di sini dia bahas seperti ini. Ada, nah ini. Dia ada menggunakan teori. Penulis menemukan bahwa efektivitas panlapor dalam pengelolaan telah terlaksana sesuai dengan teori. Namun, masih terdapat kekurangan seperti sumber daya manusia, Kurangnya masih infrastruktur. terdapat, iya. Nah, sekarang kita lihat, supaya kita juga bisa lihat dia menggunakan teori apa. Supaya kita bisa, research gap-nya kita bisa lihat dari kesenjangan teori juga kan. Iya, Bu. Nah, tadi kita sudah lihat, oh ada kesenjangan kontekstual. Ini dia dilakukan di mana? Di di Kabupaten Tangerang. Iya. Nanti punyanya si siapa lagi? Arian, Punyanya Bu. Rian itu. Ya, punya Rian sudah bisa kontekstual, kesenjangan kontekstual. Oh, yang ini nih di Kabupaten Tangerang. Oh, misalnya, ini dia di Kabupaten Tangerang. Dia fokusnya ke mana? Tujuannya apa? Ini kan di sini. Mengetahui bagaimana pelaksanaan pengelolaan. Nah, ini nanti kamu punya penelitian kamu mau apa? Evaluasi. Iya, Bu. Kamu tidak teliti tentang pelaksanaan pengelolaan pengaduan. Iya kan? Kamu mau Iya, Bu. evaluasi. Ini kan dia di bagian pelaksanaan kan? Iya, Bu. Nah, Rian, berarti Rian ini juga sudah bisa ini. Nah, keterbatasannya, keterbatasan ini. Ini penelitian sebelumnya dia fokus, penelitian ini berfokus pada pelaksanaan. Tadi kita lihat di tujuan. Oh ini, di tujuan. Sabar. Pelaksanaan pengelolaan pengaduan. Ya toh, dia keterbatasan dia Iya. hanya fokus pada pelaksanaan. Dia terbatas hanya berfokus pada pelaksanaan, kemudian yang dilakukan di Kabupaten Tangerang. Nah, setelah keterbatasannya kita temukan, oke, kita ajukan novelty. Rian punya pada ini evaluasi. Evaluasi penggunaan span Apa? span lapor di Kabupaten TTU. Sahabat saya. Oke, tunggu. Sure. Ini punya Rian sudah kelihatan? Sore, Bu. Sabar. Tabel properties supaya ya. Oke, ini punyanya Rian. Rian tadi nama penulis, tahun, judul penelitian sudah, tujuan penelitian ini. Coba Rian. Ini kan kita sudah bisa tujuan penelitiannya apa ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengelolaan pengaduan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tangerang. Metode penelitiannya kualitatif dengan deskriptif dan pendekatan induktif.
Hasil utamanya seperti ini. Nah, keterbatasannya Kak Rian bisa lihat dari dia punya fokus fokus atau tujuan penelitian. Nah, Kak Rian punya kan kalau penelitian sebelumnya tuh dia ke pelaksanaan, ya toh? Ya, Bu. Rian. Nah, hanya berfokus pada pelaksanaan pengelolaan pengaduan yang dilakukan di Kabupaten Tangerang. Hmm. Rian punya kebaruan atau novelty penelitiannya itu evaluasi penggunaan span lapor di Kabupaten TTU. Kira-kira Ya, jelas, gampang atau susah ini menentukan riset gap dan novelty penelitian menurut Rian? gampang Ibu, hanya baru mengerti Ah, ini. oke. Ya, ada lagi. Oh, ini sudah dua contoh. Ini ada lagi yang mau bertanya hal yang lain? Ibu, ada pertanyaan yang masuk lagi dari mahasiswa semester 5, Ibu. Dalam mata kuliah metode penelitian sosial, kami diminta untuk membuat proposal mini. Jadi judul proposal saya mengenai peran pemerintah daerah Kabupaten Melaka dalam mendorong peningkatan sumber daya manusia di era digitalisasi. Apakah judul ini bisa berlanjut di semester 7 atau diganti dengan judul lain, Ibu? Terima kasih. Ya, jadi ini Ibu Anita panggil Kakak Mus, Kakak Willem atau kakak siapa ini? Kakakmu. Oh, Kakak Mus. Oke, Kakak Mus. Nah, ini Ibu Anita tidak bisa memutuskan ini lanjut atau tidak. Karena namanya penelitian yang kita lakukan itu sebenarnya harus berkontribusi terhadap masalah, ya, membantu penyelesaian masalah yang ada di masyarakat. Nah, ini sekarang semester kelima, hitungannya lagi nanti kan semester 7, ya kan? Masih 1 tahun lagi. Nah, kalau misalnya eh, penelitian ini misalnya dia penting atau urgent, belum belum diteliti, belum pernah, bukan belum pernah ya, tapi eh, masih cocok dengan situasi 1 tahun kemudian, boleh-boleh saja. Karena penelitian itu kan kembali lagi harus berangkat dari fenomena penelitian atau masalah penelitian. Kalau misalnya tidak ada masalah penelitian atau fenomena penelitiannya tidak ada atau tidak update lagi atau tidak sesuai dengan keadaan 1 tahun, 1 tahun kemudian, maka bisa saja diganti dengan judul yang lain. Diganti dengan judul yang lain ini karena oh misalnya eh, masalah terkait peran pemerintah daerah mendorong peningkatan sumber daya manusia di era digitalisasi ini, misalnya 1 tahun kemudian fenomenanya sudah tidak ini lagi, tidak ada lagi atau sudah teratasi, masalahnya sudah teratasi, maka bisa tidak dilanjutkan karena sudah ada solusinya. Tapi kalau misalnya masih tetap menjadi masalah atau masih tetap menjadi masalah, maka masih bisa tetap dipakai. Ini tergantung situasi, Kakak. Jadi kalau misalnya masalahnya belum selesai atau belum diteliti, ya bisa dilanjutkan. Sudah Baik, Ibu. terjawab kah, Kakak Mus? Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Iya. Ada lagi yang lain. Semoga eh, penjelasan Ibu bisa diikuti ya. Jadi selesai ini langsung praktik Rian. Jangan bilang ini malam minggu jadi mau pacaran dulu.
Jadi selesai ini nih bisa langsung ini. Tadi kan sudah satu Torian, betulkah Iya, Bu. tidak? Berarti Betul, Rian Ibu. lagi cari 9. Ini kita kerja tidak sampai 1 jam saja sudah dapat satu. Iya. Ini hari ada janjian ketemu pacar? Tidak, Ibu. Oh tidak, Ya. tidak janji ketemu pacar karena tidak ada atau memang tidak dijadwalkan? Iya, Bu. Tidak Tidak dijadwalkan, ada Ibu. pacar atau tidak? Hah? Ada pacar, Ibu, hanya Oh ada pacar. Oh ini tidak mau duluan tidak laku ini jadi mengaku. Oh tapi laki-laki setia juga jadi memang harus kasih tahu kalau ada Iya. pacar. Baik, baik. Silakan. Ah masih ada yang ini bertanya? Silakan Pak Moderator, saya menulis saja. Sepertinya tidak ada lagi yang bertanya, Ibu. Oke, tidak ada lagi. Iya, Ibu. Ya baik. Moderator tutup dulu baru saya. Iya, Ibu. Baik. Eh, Jika tidak ada lagi yang bertanya, maka sebelum kita mengakhiri acara ini, saya akan menyampaikan beberapa kesimpulan utama dari materi yang telah disampaikan, bahwa dari sesi sharing mengenai research gap atau celah penelitian dan novelty atau kebaruan adalah bahwa kedua konsep ini saling melengkapi dan krusial untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas, relevan, dan memberikan kontribusi nyata pada ilmu pengetahuan. Terima kasih, Bu. Ada yang mau disampaikan lagi, Bu? Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, kami akan mengadakan sesi foto bersama. Kepada teman-teman yang ingin ikut, mohon menyalakan kamera karena kami akan mengambil dokumentasi dari kegiatan ini. Kepada teman-teman, silahkan menyalakan kameranya masing-masing. Helena dalam perjalanan mau ke Malaka, aku kemana nih Helena? Iya, Ya, nanti Ibu. ini bis Mau ini mungkin dalam bis perjalanan nih. kemana nih? Kami mau Oh, oh tadi Siara itu. ya, Ibu. Mesti setel rapi dulu